Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik sekalian, bertemu lagi pada materi yang ketiga, masih pada bab berbusana sesuai dengan syariat Islam. Baik, sebelumnya marilah kita selalu mengucapkan syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, dan marilah kita senantiasa bersalawat dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Untuk kelanjutan materi kita pada kesempatan ini, yaitu masih dalam bab busana sesuai dengan syariat Islam, ya. Ini kita bisa lihat desain-desain busana muslim, ya. Dan hari ini kita akan menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, dan tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti penjelasan ini diharapkan adik-adik bisa menjelaskan tujuan dan manfaat berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Nah, lanjut saja. Dalam Islam, tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam ini adalah merupakan sebagai bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, tujuan pertama adalah menutup aurat dan sebagai perhiasan, seperti dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allakum yazakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Jadi jelas bahwa pakaian itu adalah untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Tetapi Allah juga menegaskan bahwa sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa. Nah, apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi pakaian ini yang lebih baik daripada sekedar pakaian yang kita gunakan. Maksudnya seperti apa? Contohnya, walaupun kita menutup aurat kita melakukan busana muslim, tetapi kita masih tetap berpacaran, masih tetap berdua-duaan, nah itu sama saja dan tidak lebih baik daripada yang menggunakan pakaian-pakaian yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan sebagaimana dalam ajaran Islam. Jadi diharapkan ketika kita menggunakan pakaian yang muslim itu berbarengan dengan akhlak, ya, berbarengan dengan menjaga akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan berikut adalah memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Ini sudah jelas, ya, dalam Quran surah An-Nahl ayat 81 juga dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa rabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah menciptakan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Ia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu agar kamu berserah diri. Jadi jelas, ya, untuk memelihara kita dari segala macam cuaca, baik panas ataupun dingin. Yang tujuan ketiga adalah sebagai bagian dari ibadah, bagaimana digambarkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, ya. Ketika kita memasuki masjid, kita harus memakai pakaian-pakaian yang bagus, yang rapi. Lanjut pada tujuan yang keempat. Jadi
pakaian itu tujuannya untuk menghindari diri dari godaan setan, ya. Maksudnya adalah aurat manusia atau terutama perempuan itu bisa membuat laki-laki tergoda, ya. Laki-laki digoda setan untuk menggoda wanita yang menampakkan aurat-auratnya. Tujuan yang kelima adalah sebagai identitas diri, ya. Jadi dalam busana muslim itu memiliki syarat dan ketentuan. Kita tidak sembarang menggunakan pakaian, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi, sehingga busana muslim itu memiliki karakter tersendiri dibanding dengan pakaian-pakaian non muslim atau pakaian yang lain. Sehingga ini kalau kita gunakan dan memang ketika kita menggunakan pakaian memperhatikan persoalan itu akan menjadi ciri khas dan identitas kita sebagai seorang muslim. Jadi kalian bisa bedakan bagaimana orang yang muslim dan non muslim yang berpakaian sesuai syariat dan yang tidak. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan sesuai syariat, maka kita akan cenderung menggunakan pakaian-pakaian yang kafir, orang-orang kafir atau non muslim. Jadi inilah mari kita jaga identitas diri kita sebagai muslim menggunakan pakaian-pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Yang keenam adalah tujuan yang keenam itu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik, apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini, baik hal yang kecil maupun besar, tidak lain semata-mata kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan termasuk berpakaian juga kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya untuk mengikuti etika berbusana menurut syariat Islam. Dan yang ketujuh adalah pakaian itu bertujuan untuk mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis. Ya, jadi kalau misalnya laki-laki melihat wanita yang menggunakan pakaian yang ketat, rok mini, ya pasti siapa saja akan tergoda, ya akan tergoda, dan cenderung laki-laki akan termotivasi untuk mengganggu dan menggoda wanita-wanita yang memakai pakaian tersebut. Jadi untuk para akhwat, para wanita, hindari pakaian-pakaian yang mengandung yang bisa menarik perhatian seksual dari lawan jenis. Dan yang kedelapan adalah untuk berfungsi sebagai menjaga gangguan kesehatan seperti kanker kulit dan lain-lain. Mungkin demikian materi kita pada kali ini. Semoga kita bisa aplikasikan dan menjadi motivasi dalam berbusana sesuai dengan syariat Islam dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.